Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan saya sendiri, Mas Caplang, Bang Timo. Kenapa kita masih bertiga? Karena kita masih dalam pencarian di mana keberadaan kerajaan Nyai Nola dan kerajaan ayahandanya. Karena kedua kerajaan itu adalah kerajaan bisa dikatakan kerajaan saudara ya, karena sang pemimpin di wilayah ini, sang penguasa di wilayah ini adalah ayah dari Nyai Nola, dan kerajaan Nyai Nola adalah bawahan dari kerajaan ayahnya. Kenapa kita mencari Nyai Nola? Karena sesuai informasi yang sudah kami dapatkan, Nyai Nola yang telah membawa Ki Slamet. Dan kenapa Ki Slamet dibawa oleh Nyai Nola? Karena sebelumnya Ki Slamet itu memiliki atau mempunyai perjanjian dengan Nyai Nola. Perjanjian seperti apakah itu kami belum tahu pasti. Walaupun kami sedikit banyak sudah mendapat informasi, tapi informasi itu masih simpang siur. Jadi kami belum bisa mengatakan sepenuhnya itu perjanjian yang seperti apa. Dan untuk Mbak Wongso yang tidak nampak di layar kaca, karena yang seperti saya katakan kemarin, Mbak Wongso berada di tenda karena kita berpergian tidak membawa semua barang-barang. Jadi salah satu dari kami untuk berjaga di tenda dan tidak tidak hanya berjaga, namun seperti biasa, walaupun Mbak Wongso tidak menuju ke suatu tempat, namun Mbak Wongso melakukan meditasi. Berdoa agar perjalanan kami, misi kami untuk menyelamatkan Ki Slamet bisa cepat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami meminta bantuan doa dari teman-teman semua agar Ki Slamet secepatnya bisa diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Karena perjanjian-perjanjian yang mungkin sangat tidak menguntungkan untuk bangsa manusia yang dilakukan oleh Ki Slamet dengan Nyai Nola yang pastinya akan sangat merugikan diri Ki Slamet. Kami tidak menyalahkan Ki Slamet karena sesuai informasi yang didapat, Ki Slamet melakukan semua itu demi kepentingan bersama. Seperti demi kepentingan kita pada waktu menyelesaikan misi yang sebelumnya. Iya. Jadi mohon doanya sekali lagi agar kami bisa secepatnya menyelesaikan misi ini dan membawa Ki Slamet pulang dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Ya. Nyala Mas Doble. Ini teman-teman tadi sangat jelas sekali suara yang sangatlah aneh berada di depan sana. Tadi dengar ya Bang Trimok, Mas Doble. Jadi gimana? Suaranya itu seperti suara pada saat kita bertemu dengan Ki Slamet itu ya. Iya. Namun Bentar. Tuh. Kita harus hati-hati teman-teman. iya, soalnya ini semak-semaknya tinggi. Tinggi ini takutnya nih. Astagfirullahaladzim. Tadi arah depan sana. Hah? Suaranya semakin dekat teman-teman. Mas. Astagfirullah. Mudun. Astagfirullah. Astagfirullah. Untuk musik Mas. Astagfirullah. Astagfirullah.
dalam pertandingan ya. Cukup tak jeru banget. Masih. Astagfirullah. Layu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kamera masih Nyala mas. teman-teman, kami tidak bisa melawan Ki Slamet atau mungkin langsung menyerang Ki Slamet dan menyadarkan Ki Slamet, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, kenapa kita tidak. Astagfirullah. Ya Allah. Itu padahal Itu Ki Slamet ya. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu atau mungkin sedang mencium keberadaan kita ya. Astagfirullahaladzim. habis, kata-kata saya habis. Nggak bisa ngomong. Gak apa-apa. Lemas banget soalnya mas. Kita Astagfirullah. sambil melihat dulu karakter dia seperti apa. Kita lihat dulu. Mas, Dia melihat kita ya. Kita ketawa lagi. Bapak biarin dulu, biarin dulu. Kita sudah terlihat ya oleh sosok itu. Kita biarkan sambil melihat karakternya. gelis. Astagfirullah. Aman. Astagfirullah. Astagfirullah. Laren. Ya Allah. Kita belum tahu apa yang harus kita perbuat, teman-teman, karena serba salah. Kita melawan atau menyerang balik Ki Slamet, bahkan melumpuhkan sosok yang ada di dalam raga Ki Slamet, itu mungkin mudah, tapi pastinya sosok yang menguasai tubuh Ki Slamet pasti akan bersembunyi di balik raga dari Ki Slamet. Dan ketika kami melakukan sesuatu ingin melumpuhkan, itu sama saja menyakiti Ki Slamet, karena sosok itu pasti berlindung di belakang raga Ki Slamet. Makanya ya kami mohon maaf karena belum bisa melakukan apapun, karena kita belum mendapatkan petunjuk bagaimana caranya melumpuhkan terlebih dahulu Ki Slamet, yang terutama adalah sosok yang berada di dalam raga Ki Slamet. Mudah-mudahan kami bisa menemukan cara itu, dan setelah nanti kita bisa melumpuhkan sosok itu, kita bisa melakukan cara untuk mengeluarkan sosok yang mempengaruhi raga Ki Slamet. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan cara secepatnya. Mungkin kita istirahat aja dulu. Tidak apa-apa mas di sini. Sepertinya Bagaimana? kalian terlihat sangat lelah.
sebenarnya ada apa? Ya, jadi seperti ini Sarkoni. Sebenarnya kami sudah mondar-mandir atau berlarian ke sana kemari, kejar oleh saudara kami yang dibawa oleh Nyai Nola Sarkoni. Iya, benar. Dan dia untuk saat ini dan juga kemarin waktu kami pertama kali menemukan saudara kami yang bernama Ki Slamet atau Slamet, itu mampu menghilangkan dirinya sendiri dalam sekejap mata. Ya. Pasti kalian semua akan dapat berhadapan langsung dengan sahabatmu yang bernama Slamet. Iya, Namun yang perlu kalian ketahui, sahabat kalian yang sebenarnya masih dipenjarakan di kerajaan Nyai Nola. Dipenjarakan. Jadi, seperti yang sudah kalian dengar dari sahabat gaib kalian tidak bisa melumpuhkan sahabat kalian dengan suatu benda yang kalian bawa. iya, benar sekali. Kami tidak diperbolehkan untuk memakai pusaka tujuh konde Sarkoni. Ya, saya bisa merasakan kekuatan dari pusaka emas tujuh konde. Bisa dengan mudah untuk melumpuhkan, bahkan melenyapkan sosok yang menguasai raga dari sahabat kalian itu. Bahkan kerajaan Nyai Nola, kerajaan ayahanda dari Nyai Nola, Iya. sang penguasa wilayah ini, bisa dengan mudah untuk kalian hancurkan dengan pusaka emas tusuk konde. Namun, bukan itu yang kalian ingin cari. Bukan kemenangan yang ingin kalian dapatkan. Benar sekali. Namun, kalian ingin menyelamatkan saudara kalian. Dan pasti saya telah melihat kalian sangat menginginkan kedamaian Benar. dan menghindari peperangan pada saat kalian melakukan penyelamatan saudara kalian itu. Iya, memang benar Sarkoni. Karena ketika kami berbuat yang tidak-tidak, percuma saja. Nantinya juga akan banyak korbannya Sarkoni. Ya, Lalu, informasi apa saja yang sudah kamu dapatkan di kerajaan sana? ya, yang sudah saya katakan pada saat saya melihat keadaan kerajaan dan saya mengatakan saya akan melihat terlebih dahulu agar kalian bisa nantinya dengan mudah melewati jalan-jalan, lorong-lorong kerajaan agar bisa dengan mudah menyelamatkan saudara kalian. Iya. Dan saya juga mengatakan kelemahan-kelemahan dari Nyai Nola yang sangat menginginkan dan sangat tergila-gila dengan sosok manusia. Dan yang dia inginkan hanyalah persetubuhan untuk memperkuat, mempercantik, dan memperbanyak segala sesuatu yang dia inginkan. Sebanyak itukah keinginan beliau Sarkoni? Ya, setiap penguasa pasti menginginkan kekuasaan yang semakin luas. Kekuasaan bahkan dunia ini ingin digenggam dan dikuasainya. Jadi dengan cara itulah Nyai Nola bisa lebih sakti daripada ayahnya. Dan setelah itu, dia akan bisa menundukkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan dengan
Nyai Nola melakukan itu bisa memperluas kerajaannya. Astagfirullah. Lalu untuk saat ini bagaimana dengan para pengikutnya Nola Sarkoni? Para Karena sangatlah pengikut banyak. Nyai Nola sebenarnya tidak berpengaruh apapun jika kalian tidak melakukan peperangan dengan Nyai Nola dan kerajaan ayahandanya. Lalu apakah jika mereka itu melihat kami melintasi tempat yang selanjutnya, apakah mereka tidak mencurigai kita? Selama kalian tidak membawa pusaka emas tusuk konde, saya yakin mereka tidak akan mencurigai siapa kalian. Tujuan kalian ingin melakukan apa di tempat ini. Jadi, kedatangan saya kemari belum membawa kabar baik. Tidak apa-apa, Sarkoni. Namun, saya menemui kalian untuk memberikan informasi yang mungkin tidaklah penting untuk didengar kalian. Saya belum bisa meyakini jika saat ini kalian melakukan perjalanan ke kerajaan Nyai Nola. Karena Nyai Nola pada saat ini sangat jarang sekali melakukan persetubuhan. Jadi, tunggulah waktu yang tepat agar Nyai Nola bisa lengah dan bisa lemah pada saat kalian ingin memasuki wilayah kerajaannya. Dan pada saat itulah kalian bisa dengan mudah untuk menyelamatkan saudara kalian itu. Perlu juga kalian ketahui, wilayah ini dikuasai oleh raja sekaligus ayah dari Nyai Nola. Siapa? Jadi saya harap kalian tetap waspada dan berhati-hati. Iya. Jangan sampai kalian menyakiti makhluk yang berada di dalam wilayah kerajaan ini. Insya Allah, Sarkoni. Karena dengan kalian menyakiti, pasti akan memicu suatu peperangan yang nantinya kalian akan bisa tercium bahwa kalian datang ke tempat ini bertujuan untuk menyelamatkan manusia itu. Manusia yang kalian anggap saudara itu. Baik, Sarkoni. Untuk saat ini hanya perminta maafan karena saya belum bisa memberikan kabar baik untuk kalian. Iya, tidak apa-apa, Sarkoni. Setidaknya kami bisa lebih berhati-hati lagi untuk memasuki ke kerajaan tersebut, Sarkoni. Ya, untuk sahabat kalian dan yang kalian katakan tadi, Ya, kalian sudah bertemu langsung dengannya. Jadi, jangan pernah kalian sakiti makhluk itu. tentu saja, Sarkoni. Ya. Dan saya harap kalian tidak menunggu kabar baik dariku. Namun, kalian juga harus memikirkan cara lain agar bisa memasuki kerajaan Nyai Nola tanpa menggunakan kekerasan dan pertempuran. Ya, itu pasti akan kami usahakan lagi, Sarkoni. Ya, karena saya sangat yakin, bukan bermaksud untuk menyepelekan kemampuan kalian. Namun, akankah lebih baik jika kalian menggunakan akal untuk menyelamatkan saudara kalian daripada kalian harus mengeluarkan kekuatan dan membuang-buang waktu untuk peperangan yang mungkin tidak jelas siapa yang akan menang dan kalian mungkin tidak bisa menyelamatkan saudara kalian itu. Benar sekali, Sarkoni. Jadi setelah ini saya akan langsung kembali ke kerajaan untuk
langsung mengintai dan melihat situasi kondisi dari kerajaan Nyai Nola. Baik Sarkoni, tetap selalu berhati-hati di sana. Kalian tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mungkin berkhianat. Iya. Saya sudah berjanji untuk ikut dengan kalian nanti. Baik, Baik Sarkoni. Sarkoni. Baik, saya pamit. Baik, nah, terima kasih Sarkoni. Mas, alhamdulillah. Sarkoni Gimana ya, tadi. Mas? Jadi Iya, Sarkoni benar, datang. Sarkoni. Jadi intinya dia itu berpesan bahwasanya kita tetap harus berhati-hati dan kita harus benar-benar mengerti kapan waktunya Nyai Nola itu tidak seperti biasanya. Waktu yang sangat Tepat gitu. Iya, waktu yang sangatlah tepat maksudnya. Dari kemarin informasi yang sudah kita dapatkan itu Nyai Nola bisa lengah, bisa keadaan lemah. Benar. Itu apa namanya kemarin ya? Setelah melakukan Ini hubungan, iya, bersetubuh dengan apalagi dengan bangsa manusia. Iya, Iya, benar. Jadi setelah itu Nyai Nola bisa dalam keadaan lemah dan lengah, teman-teman. Jadi saat itulah Nyai Nola mungkin bisa lengah dan kita bisa dengan mudah memasuki dan setelah itu menyelamatkan Ki Slamet. Namun apakah dalam beberapa hari ini Sarkoni tidak ada informasi atau kabar baik? belum ada maksudnya. Jadi untuk waktu-waktu untuk atau saat ini Nyai Nola justru malah lebih sering lagi berhubungan badan dengan seperti pemuasnya itu maksudnya. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa mendatangi kerajaan Nyai Nola Ya, atau menolong Ki Slamet. berarti dalam beberapa hari ini kenapa Sarkoni belum menemui kita dan baru kali ini menemui kita dan belum membawa kabar baik karena situasi dalam kerajaan Nyai Nola itu belum Memungkinkan. memungkinkan untuk kita bisa masuk ke sana. Ya mungkin teman-teman juga sudah mendengar sendiri Iya, iya, pernyataan dari Sarkoni. Sarkoni. Tapi kita tidak mungkin tinggal diam Iya, dan tidak hanya mungkin. menunggu kabar baik dari Sarkoni ya. Ya lebih baik kita pelan-pelan tapi pasti seperti itu yang Ya, yang teman-teman. seperti tadi Sarkoni sarankan Iya, gitu kan. yang Sarkoni sarankan kan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu berharap ya, Iya, benar. karena kita juga harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan Ki Slamet dengan mudah tanpa melakukan suatu peperangan ya. Iya, benar. Karena teman-teman tahu sendiri, kita dilarang untuk membawa pusaka emas tusuk konde. Ya, ada baiknya, ada buruknya. Jadi kita tidak membawa pusaka emas tusuk konde itu, kita akan sangat kesusahan ya dalam menghadapi prajurit-prajurit dari kerajaan Nyai Nola dan ayahnya. Mungkin teman-teman dengar ya. Waktu awal kita dengar suara orang seperti entah suaranya siapa, tapi tiba-tiba Ki Slamet malah mewujudkan menampakkan dirinya. Iya, benar. Ingat kan? Kita harus lebih hati-hati, Mas. Begini teman-teman, kita berhenti bicara dan fokus dari arah mana sumber suara itu. Setelah itu suara itu tidak muncul lagi ya. Langsung hilang ini suaranya loh. Hilang Suaranya seperti orang pada umumnya. iya orang pada Tapi umumnya. Masya Allah. Nah ini kita lanjut atau Iya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mungkin akan mencari informasi tanpa harus menunggu Sarkoni. Tapi mudah-mudahan Sarkoni juga secepatnya membawa kabar baik bahwa kita sudah bisa memasuki kerajaan dan bisa secepatnya juga menyelamatkan Ki Slamet. Amin. Namun kami tetap berusaha untuk mungkin meminta
bantuan, meminta petunjuk kepada sahabat-sahabat goib kita. Mohon maaf, mungkin saya kurang fokus karena saya sambil mencari sumber suara yang tadi. Mungkin kita istirahat saja dulu, dan nampaknya energinya juga semakin terasa teman-teman. Jadi kita duduk-duduk di sini sambil melihat atau merasakan keadaan di sekitar sini. Iya, baik. Jadi mungkin kamera ditutup aja dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada apa ini? Yang di depan kita, Mas. Iya. Jadi kita merasakan sesuatu energi dan ternyata benar. Iya. Energi yang benar-benar sangat. Astagfirullah. Allah. Wah, tidak bisa kita biarkan ini. Namun kita harus tetap ingat, jangan sampai kita menyakiti sosok di wilayah ini. Iya, benar. Kita kalau berada di dalam situasi posisi seperti ini, kita sangat bingung ya. Kita mau melawan tapi tidak diperbolehkan karena akan memicu peperangan kecil dan nantinya akan menjadi besar, dan kita malah nanti tidak bisa menyelamatkan Ki Slamet. Allahu Akbar. Kalian keluar. Lebih baik kalian keluar. Dan seperti ini kita bicarakan baik-baik saja. Ya, jika memang dirimu bukan pengecut, tampakkan dirimu. Allahu Akbar. Tampakkan saja dirimu. Kita bicarakan apa maumu menghadang perjalanan kami. Tampakkan dirimu. Kita di belakang, Mas. Iya, benar. Iya, kita jangan tertuju ke satu arah. Kita harus saling berjaga. Siapa tahu nanti ada serangan-serangan yang mendadak menyerang kita. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti ini yang saya inginkan. Ya, kau tidaklah pengecut berarti. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Apa maumu menghadang perjalanan kami? Katakan. Katakan saja apa maumu. Kita di sini tidak ada sedikit pun maksud untuk merusak tempat ini. Kenapa kau diam saja? Katakan. Astagfirullahaladzim. Kenapa diam? Jika kau terus diam seperti ini, jangan salahkan kami untuk melakukan tindakan yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kau hanya tertawa. Apakah kau tidak bisa berbicara? Allahu Akbar. Apakah kau sudah tuli? Bisu, tidak bisa berbicara. Katakan. Allah.
Oh, berarti benar kau adalah makhluk yang bisu dan tuli. Buktinya, Kata siapa? lah, itu yang saya tunggu. Kau bisa berbicara. Beraninya kau mengatakan itu kepada saya. Ya, tentu saja. Karena saya bertanya, kau hanya melakukan serangan-serangan seperti ini. Yang saya butuhkan adalah jawabanmu. Karena saya bertanya. Ini adalah wilayah saya. Kata siapa? Kita tamu. Seharusnya saya yang bertanya pada kalian. Apa yang kalian lakukan di tempat saya ini? Kami bisa sampai di tempat ini dan melewati tempat ini. Tentunya ada tujuan yang sangat penting. Jadi kami di sini tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana di tempat ini. Jadi mungkin izinkan kami untuk melewati tempat ini karena Saya tidak peduli apa itu urusan kalian. baiklah. Saya malah jadi berpikir bahwa kau adalah salah satu prajurit dari kerajaan Nyai Nola. Siapa itu Nyai Nola? Kau tidak perlu berpura-pura tidak tahu Iyalah. siapa Nyai Nola di sini. Kenapa kau tertawa? Saya menyerang kalian karena saya tidak mau ada yang datang ke tempat wilayah saya. Apakah kau seorang pemimpin? Bukan. Bukan, berarti kau adalah seorang prajurit yang dibodohi oleh Nyai Nola dan ayahnya. Iya benar sekali ini. Apa yang kau dapatkan dari mereka? Seperti yang kalian lihat. Kenyamanan. Wilayah yang luas. Kenyamanan. Kau hanya diberi kekuasaan, diberi untuk mengatur kemungkinan. Iya, Tapi benar. kau tidak diberi kekuasaan sebenarnya. Apakah kau yakin wilayah ini akan jadi milikmu nantinya? Pastilah. Kau hanya diperalat, hanya dimanfaatkan untuk membantu Nyai Nola dan ayahnya. Walau bagaimanapun, kau pasti masih di bawah kekuasaan, di bawah kepemimpinan ayah dari Nyai Nola. Kau tidak perlu mengaku bahwa kau adalah salah satu mungkin pimpinan, salah satu kerajaan, salah satu prajurit dari Nyai Nola dan ayahnya. Iya. Kami sudah sangat tahu dengan ciri-ciri yang sudah kau katakan tadi. Lebih baik kau pergi saja. Kami tidak ingin mencari masalah di tempat ini dan kami tidak ingin saling menyakiti makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Apa yang kalian tadi katakan? Saya harus pergi dari tempat saya sendiri. Saya tidak menyuruhmu pergi dari wilayah ini. Namun persilahkan kami untuk lewat. Kau menyingkirlah sedikit, beri kami jalan untuk melanjutkan tugas kami. Tidak semudah itu. Lewati nyawa saya dahulu. Itulah. Itu tidak akan mungkin pernah kami lakukan. Nah, lebih baik kita perang. Tidak, tentu saja tidak. Kami tidak menginginkan perang karena itu akan membuang-buang waktu kami. Jadi kami juga tidak ingin menyakiti makhluk yang berada di wilayah ini. Benar. Kami sangat tahu mungkin semua makhluk di tempat ini kebanyakan adalah bawahan dari Nyai Nola. Tadi kalian mengatakan membuang waktu. Iya, benar. Kalian juga membuang waktu saya. Sebenarnya kau sendirilah yang membuang-buang waktumu sendiri dengan menghadang kami. Jika kau tidak melakukan apa-apa terhadap kami,
kau tidak akan pernah membuang waktumu dan kau bisa melanjutkan apa yang sedang kau lakukan. Ya, jika kalian tidak melewati tempat ini, kalian juga tidak membuang waktu saya. Sudahlah, mungkin akan lebih baik kau keluar saja. Kami tidak ingin banyak berdebat dengan sosok-sosok yang bisa kami katakan sangat tidak penting dan tidak menguntungkan Oh, untuk kami. tidak. Dan kami tidak akan pernah menyakitinmu, namun saya akan keluarkanmu dari raga sahabat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau bisa. La haula wala quwwata. Gimana mas, nggak apa-apa? Astagfirullah. Walaupun tadi sosok tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu anggota dari kerajaan Neinola, namun kami sangat paham bahwa makhluk itu memang sengaja menghadang atau mengganggu, bahkan ingin menggagalkan kami untuk sampai ke kerajaan Neinola. Inolah. Kenapa mas? Oh ya. Katakan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan tidak menyakiti makhluk di tempat ini. Amin. Ya, kecuali kalau keadaan yang sangat terpaksa. Mm-mm. Tadi saya keluarkan juga dengan baik-baik ya, tidak menyakiti sosok yang tadi menguasai Bang Temo. Jadi mungkin videonya kita matikan aja dulu, lanjut nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib ya. Iya benar. Oke. Tetap doakan kami teman-teman, mudah-mudahan kami diberi kelancaran, Amin. keselamatan, Amin. sampai nanti kita bisa menyelamatkan Ki Slamet Amin. Amin. dan pulang dengan seperti yang kita harapkan. Benar Amin. sekali. Amin. Jadi, mungkin videonya ditutup aja dulu. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.